Dari segi hukum, adanya pagar laut ini bersinggungan dengan masalah perdata dan masalah pidana. Dari segi perdata, adanya pagar laut ini ada yang dirugikan, maka timbullah hak-hak keperdataan yang tentu bisa digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Yang lebih mengerikan tentunya ada unsur pidananya. Apa saja unsur-unsur pidana yang ada di perkara pagar laut Tangerang tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pagar laut, khususnya pagar laut yang ada di pesisir utara Tangerang. Nah, sahabat-sahabatku, perbincangan tentang pagar laut ini sampai saat ini belum selesai, masih ramai dibicarakan. Belum selesai permasalahan pagar laut yang ada di Tangerang, timbul lagi masalah adanya pagar laut yang terdapat di beberapa pesisir laut yang ada di Indonesia. Tentu sahabat-sahabatku, keadaan ini sungguh menghebohkan masyarakat kita yang selama ini tentu banyak masyarakat kita tidak tahu tentang hal itu. Nah, sahabat-sahabatku, pagar laut di Tangerang sampai saat ini, sahabat-sahabatku, pagarnya telah dibongkar oleh Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta para nelayan dan masyarakat. Juga sahabat-sahabatku, ada tokoh-tokoh aktivis yang turut membongkar pagar laut di Tangerang ini. Nah, sahabat-sahabatku, tentu dari segi hukum, adanya pagar laut ini bersinggungan dengan masalah perdata dan masalah pidana. Dari segi perdata, tentu adanya pagar laut ini ada yang dirugikan, maka timbullah hak-hak keperdataan yang tentu bisa digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya pagar laut tersebut. Kemudian sahabat-sahabatku, yang lebih mengerikan tentunya ada unsur pidananya. Apa saja unsur-unsur pidana yang ada di perkara pagar laut Tangerang tersebut? Saya baca dulu artikelnya yang saya ambil dari tempo.co. Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengatakan sudah jelas ada unsur pidana dalam kasus pagar laut Tangerang sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten. Kehadiran pagar laut tersebut sebelumnya diklaim dipasang oleh jaringan rakyat Pantura melalui swadaya masyarakat. Laporan Tempo berjudul "Siapa di balik pagar laut Tangerang dan apa tujuannya?" Sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang dikeluarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji Tangerang, Banten pada tahun 2023. Adapun luasnya mencapai 300 hektar. Wah, cukup luas sekali. Fikar menyebut sertifikat tersebut batal demi hukum. Sekali lagi, sertifikat tersebut batal demi hukum sejak awal. Pasalnya, sertifikat diberikan kepada objek yang salah. Sejak diterbitkannya, sertifikat tersebut sudah batal demi hukum karena diberikan pada objek yang tidak ada atau salah, yakni lautan bukan tanah. Ini error in objecto, ujar Fikar. Oleh karena itu, kata dia, pihak yang terlibat harus dipidana, baik pemohon sertifikat maupun birokrasi yang mengeluarkannya. Pihak-pihak ini, kata Fikar, telah menyerobot ruang publik. Kata Fikar, sekali lagi saya bacakan, pihak-pihak ini
kata pikat telah menyerobot ruang publik. Nah, itu sahabat-sahabatku. Jadi unsur pidananya di sini adalah adanya pemberian ke objek yang salah. Objeknya itu, sertifikat itu adalah tanah, bukan air atau laut. Tentu ini kesalahan yang menjadikan pemberian sertifikat ini batal demi hukum atau batal dengan sendirinya. Yang kedua dikatakan juga sahabat-sahabatku, karena ini laut itu ruang publik, ruangan yang mesti dimiliki oleh seluruh masyarakat, tentu ini adalah ruangan publik. Dengan mensertifikasikan laut tersebut berarti seperti dikatakan oleh Bapak Pikar, ini adalah menyerobot uang publik. Ruang publik diserobot. Sahabat-sahabatku, itulah sahabat-sahabatku unsur pidana dari perkara pagar laut di Tangerang ini. Apakah setelah dibongkarnya pagar laut di Tangerang ini perkaranya selesai? Tidak terdengar lagi orang membahasnya atau membicarakannya lagi? Ataukah setelah ini nanti ada penyelidikan terus untuk menemukan siapa sebenarnya yang terlibat atau berperan dalam pagar laut ini, sehingga tentu semuanya juga harus dipertanggungjawabkan. Apa yang telah diperbuat tentunya harus dipertanggungjawabkan. Mari kita ikut terus perkembangan pagar laut ini, khususnya di Tangerang. Bagaimana selanjutnya, bagaimana juga apa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.